Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw yashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah masjid Nurul Matar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini di hari ketiga hari Tasyrik 1444 dari bulan Dzulhijjah, kita masih minta Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kesehatan. Mungkin dalam beberapa hari ini makan daging sampai banyak tapi sehat. Dan dengan sehat itu kita melangkah di subuh pagi yang ini dan berakhir senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala semoga amal yang kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang kami muliakan, kajian kita pada pagi hari ini saya kasih topik adalah syiar antara sunnah dan bid'ah. Kalau tahun ini bahkan tahun sebelumnya juga punya bulan yang kami muliakan ketika ada dua penetapan Idul Adha, ada yang menetapkan hari Rabu, ada yang menetapkan hari Kamis. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita melakukan puasa sunat hari Arafah. Apakah puasa sunat hari Arafah hari Selasa atau hari Rabu? Orang berpuasa hari Selasa, dia katanya dia haji dari wukuf di Arafah. Maka jarak Indonesia dengan Saudi itu 24 jam. Itu waktu Indonesia Barat. Kalau Indonesia Timur 6 jam, 4 jam, maka kita itu Saudi Arabia. Tapi ada yang mengatakan tidak, maka kita berbeda, tempat terfikir matahari berbeda. Walaupun kita dua terbit, bisa saja Saudi sudah kelihatan, maka kita bulan sudah terhijab tanpa harus mengaitkan dengan apa hukum yang Allah. Karena misalnya perbedaan tersebut yang 12 yang suatu daerah itu tidak bisa disamakan. Ini yang kami mendengarkan realisasinya berbagai macam. Ada yang berpuasa hari Selasa, kemudian malamnya dia sholat. Ada yang puasanya hari Rabu, Kamisnya dia sholat. Ada yang berpuasa hari Selasa, sholat di hari Kamis. Tentu yang seperti ini yang kita tengok yang kami muliakan antara dua ibadah. Ada ibadah puasa, ada ibadah sholat. Ibadah puasa itu tentang yang hanya individu saja. Saya puasa tidak puasa kata orang itu hanya tahu. Atau ada orang ngasih makan minum, saya tolak. Kemudian ditanya kenapa, saya bertahu ya. Tapi ketika sholat Idul Adha itu disebut dengan syiar. Dan memotong hewan kurban itu syiar. Maka orang yang sholat hari Rabu
Ada yang memotong hari apa? Ada yang memotong hari Kamis. Tapi rata-rata memotong hari Kamis. Umat memotong itu adalah Syiah. Kita bagi kami menyatakan Syiah itu adalah sebuah aktivitas. Bahkan dikatakan Syiah itu sebenarnya al-alama itu adalah tanda-tanda berarti tanda-tanda disebutkan dengan simbol-simbol. Walaupun ada orang mengatakan Syiah itu suatu rasa, sesuatu yang dirasa. Maka ketika Allah mengatakan tentang ibadah haji, zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi dikatakan yang demikian itu wa man yu'azzim sha'airallah, barang siapa membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, dia adalah dari ketakwaan hati. Maka kata sya'air bagi yang kami muliakan syiar-syiar Allah, tapi dikatakan yu'azzim, yaitu takzim. Dari dalam surat berarti yang kami muliakan tahap awal sebenarnya Allah mengatakan ibadah haji itu syiar. Semua aktivitas di haji itu syiar. Kalau semua berkaitan dengan haji itu syiar. Kemudian apa yang dilakukan orang Islam syiar. Tapi berarti takzim, yu'azzim, membesarkan. Ini semua yang kami berikan menunjukkan di sini apa? Takzim pintu ketakwaan. Karena di akhirnya wa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya mengagungkan syiar Allah adalah ketakwaan hati. Berarti pintu ketakwaan adalah mengagungkan, membesarkan syiar. Inilah yang menjadi persoalan kita untuk kami memuliakan syiar itu antara sunnah dan bid'ah. Karena ketika orang yang mempertanyakan apakah ini sudah ada di masa Rasulullah, selalu itu mengatakan sehingga pembahasan mereka ketika ada hal ibadah amaliyah atau praktek pendekatan diri kepada Allah dan mengubah syiar, orang bertanya apakah ini sudah ada dari Rasulullah, apakah ini pernah dikerjakan Rasulullah? Padahal kalau yang kami lihat prinsip dasar yang harus kita lihat persoalan syiar adalah ketakwaan, dan itu adalah pintu masuk kepada ketakwaan. Bahwa yang kami menjadi kalimat takwal qulub ini dikaitkan dengan sebuah syiar. Maka sebenarnya Allah mengatakan bahwa di saat kita mengangkat kemeriahan dan kebesaran dan di balik itu kita merasa sebuah keagungan, maka akan tertanam dalam diri kita makna takwa. Ketika masuk dalam takwa itu berrasa, maka orang yang kami muliakan ada namanya disebut dengan ihtifal. Ihtifal itu kalau bahasa kita artinya perayaan. Bahkan kalau saya kaitkan dengan budaya lain, orang Melayu atau orang Nusantara itu identik dengan perayaan. Coba kita cari yang kami daerah, apapun aktivitas kita dalam budaya kita Nusantara ini selalu dengan perayaan. Orang lahir dirayakan. Ini kalau kita angkat dalam kehidupan lahir dirayakan. Nanti apa? Potong kambing akikahnya dirayakan. Menyunat anak dirayakan lagi. Potong rambut dirayakan. Bahkan juga akan turun rumah, anak sudah lahir nanti berapa hari turun rumah dirayakan lagi. Dikatakan tamal Quran dirayakan lagi. Ini kan lahir saja yang kami muliakan, ini identik perayaan.
orang nikah itu perayaan yang sangat besar. Baru mau nikah, kalau bahasa kita itu sebelum lagi akad nikah ada nama minang itu dirayakan, panggil orang duduk bersama-sama. Baru akad nikah dipanggil, padahal kalau akad nikah itu yang kami muliakan sebenarnya cukup 4 orang dah sah akad nikah. Ya Bu, ada walinya, ada saksi 2 orang, kemudian ada di situ mempelai laki-laki, tidak, karena mempelai perempuan tidak di dalam kamar. Jadi duduk 4 orang, ada wali berhadapan dengan mempelai laki-laki, disaksi ketika 2 orang. Tapi itu kan hanya sebatas kata orang itu dikasih. Tapi ketika dia ajak orang ramai, dirayakan. Jadi Bapak yang kami muliakan, ketika identik yang paling pada perayaan, maka membesarkan sesuatu dan kita membuatnya meriah itu siapa? Tapi ketika orang mempertanyakan, ini ada tak masa Rasulullah? Hanya kita dibutuhkan ketika kami muliakan. Karena orang gara-gara mau minum Nabi, banyak mengatakan, sudah ada masa Rasul, tidak. Jadi kalau kita mau identik seperti ini, Bapak yang kami muliakan, berarti membuat meriah, menampakkan yang besar, mengundang orang ramai, itu siap. Ini kan melahirkan menikah mati. Orang mati pun dirayakan dan budaya Melayu. Jadi kan dianggap itu orang mati dong. Dirayakan dan budaya Melayu kita dirayakan. Ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga katanya. Ini ada masa Rasulullah. Itu padahal kalau orang meninggal kita datang melayat, itu ramai-ramai itu sudah, itu tumpuk yang besar. Bahkan mau menyolatkan orang itu dihalau-halaukan. Bapak Ibu kita ke sholat jenazah itu dihalau-halaukan agar orang datang. Diberiakan demikian. Yang kedua, syiar itu identik dengan disebut dengan iltizam. Iltizam itu apa yang kami berikan? Usaha untuk memberi ingatan kepada orang terhadap itu. Coba saya contoh yang kami berikan. Azan. Azan memanggil orang. Tapi orang tak usah azan pakai mic, cukup di rumah saja, di dalam masjid. Kan itu kalau orang masyarakat datang sendiri. Padahal mic ini kita besarkan. Itu apa? Untuk menampakkan pada orang ini untuk sholat masuk. Maka ketika dinasti Umayyah yang meletakkan pusaka di Syam, dia buat masjid besar. Masjid besar itu ada satu orang azan dalam masjid tak keluar suara. Oleh itu sahabat mengumpulkan bagaimana azan 2 orang. Maka 2 orang azan sekaligus. Ketika orang azan 2 sekaligus, suaranya keluar. Maka orang bertanya, boleh tidak azan 2 orang sekaligus? Boleh. Kalau kita tengok azan sekaligus ini, berarti sudah ada masa dinasti Umayyah. Berarti kalau ada orang mau azan 2 orang untuk menguatkan suara tanpa mic itu juga menyebutkan sebuah membesarkan sebuah azan. Siapa? Tanpa usaha kita membuatnya besar. Saya contoh, saya menggunakan ibadah korban. Kalau ditanya mungkin orang tua kita sejak kapan adanya panitia korban? Kalau ditanya tahun 80 sudah ada panitia korban? Belum. Tahun 90 sudah ada panitia korban? Panitia korban 90 sudah ya? Tahun 80 yang satu baru kan? Tak menyebar sama sekali. Tapi kalau sekarang sudah tahun 2000 ke atas ini, itu hampir
semua masjid ada panitia korban. Maka kalau tahun 70, 90 orang identik potong korban itu per RT, lorong lingkungan. Jadi dalam lingkungan ini potong korban kan RT ini. Tapi ketika tahun 2000 hampir semua masjid. Maka saya pernah ada orang tanya sama saya, dia rumahnya samping masjid. Dia bilang, "Ustaz, boleh nggak kami potong korban RT kami saja, kami tak gabung di masjid?" Tahap awal dulu begitu. Tapi ketika dibuat panitia korban ini, karena panitia korban itu berusaha untuk membesarkan ibadah korban apa? Orang berkorban bersama-sama, ada sarana untuk menyatukannya, ya kan? Sudah ada sarana menyatukan, nanti daging korban ini dibagikan merata, semua dapat. Coba kalau sisip lorong ini buat, RT ini buat, ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang banyak dapat upah, dapat kaunternya, ada tidak. Jadi sehingga dibuat demikian hanya memunculkan sebuah siapa? Siapa? Kerja sama-sama. Ada yang tukang potong, ada yang tukang meracik, ada tukang nimbang, ada yang tukang bagi. Sebenarnya hanya ada gotong royong, ada tolong menolong, menyebarkan sama, muncul sebuah siapa. Coba kalau kita di Timur Tengah beberapa kali contoh ya haji. Haji ketika kita umum korban kita cukup pergi Jabal Nur. Jabal Nur beli unta langsung dipotong kita tinggalkan. Apa itu kurban? Tak sama. Saya pernah jadi ketua program, ada berapa jamaah haji saya mau kurban dia untuk saya. Dibawa ke Jabal Nur, kita pilih unta itu, satu unta 7 orang, di tengah jamaah dipotong, potong sudah saya mau kita tinggalkan. Saya bilang coba, kita potong unta kita tinggalkan, kita tengok kapan mereka membersihkannya, kapan mereka bawa lagi, di mana dibagikan tak akan. Akhirnya saya bilang besok-besok kalau kita mau kurban tak usah di Saudi, cukup di tanah airnya. Kenapa? Tak ada sih. Tak boleh aja nanti dibawa orang interview luarnya kan. Tapi kalau kita bawa sini tambah siap. Sehingga ketika muncul siar ini apa yang kami melihat berarti ada yang intizam. Intizam mengangkat sesuatu sehingga nampak ke permukaan dan nampak mulia. Oh, tapi orang tanya, Ustaz, zaman Nabi sudah ada enggak? Penelitian korban. Ini kita ini kan zaman sekarang banyak. Ada enggak Rasulullah? Pernah dikerjakan sahabat? Nanti kita bahas. Ada namanya syiar itu disebut ikmam. Ikmam itu bagi yang kami muliakan sebuah kegiatan berupa syiar, tapi untuk menyempurnakan. Dia sudah ada, tapi dimunculkan untuk menyempurnakan. Dengan memunculkan menjadi sempurna, kenapa beri? Sama contoh yang kami muliakan. Orang mau melakukan anak cukur rambut, ya kan? Sebelum cukur rambut kan hakikah. Sudah hakikah cukur rambut. Coba bisa cukur rambut orang baca berjanji. Coba, tak usah cukur rambut. Bawa anak kepada potong. Apa rasanya? Artinya ada orang sekarang punya kecil di tempat kita habis belajar, suruh kita satu potong. Apa rasanya? Ada rasanya. Tapi ketika baca berjanji, lain ketika orang potong. Sudah potong, pakai apa lagi? Pakai buah kelapa, ya kan? Pakai bunga-bunga, itu. Padahal bunga-bunga sekarang di rumah ini berubah, tak perlu pakai kelapa lagi, tak perlu pakai bunga-bunga, tak perlu ini. Cukup anak itu hasil minyak wangi. Sudah potong apa? Kan dulu kan identik untuk wangi ya, hasil potong rumah. Beda. Ini apa? Menyempurnakan itu. Kalau orang tanya, Ustaz, adanya itu besar semua. Nah, itu bahasan lagi. Padahal kalau kita kembali pada hadis Nabi yang kami muliakan, dia hanya sebatas sepatu potong saya, cukur saya, selesai. Maka kalau ada orang punya anak cukurnya rambut di rumah sendirian, kita selesai itu persoalan. Tapi ketika mengumpulkan orang,
Maka berjanji ini adalah hikmah menyempurnakan sehingga nampak sebuah syiar dari kedua tersebut. Jadi bahwa yang kami muliakan, jadi contoh seperti ini sebenarnya yang harus kita lihat. Coba ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril waktu haji, ata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, faqala ya Muhammad mur ummataka ayat aswatu bil talbiyah fa innaha min sa'iril hajj. Kata Jibril pada Rasulullah, ya Muhammad, suruh umatmu mengangkat suaranya di saat talbiyah, sesungguhnya hal itu dari syiar-syiar haji. Talbiyah ini kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir. Ini kan talbiyah. Malaikat Jibril kata ya Muhammad, suruh umatmu membaca talbiyah di suara dua. Padahal kalimat talbiyah ini kalimat termasuk bagian daripada zikir, tapi suruh ngangkat. Sehingga sampai sekarang kalau membaca talbiyah orang haji, orang umrah itu suara dua. Padahal dia diam aja lagi nih. Duduk kita nih sambil duduk, kita sambil berjalan sambil di mobil. Baik Allah, apa sih? Nggak ada. Maka dari syiar talbiyah dibaca itu orang yang kami muliakan oleh Anda sebagai ulama mengkiaskan, berarti kalimat-kalimat zikir yang lain bisa mudah dikuatkan. Kenapa? Kalau syiar talbiyah itu min sa'iril hajj, dari syiarnya haji. Bisa saja min sa'ir sholat, dari syiarnya sholat. Min sa'ir asyam, dari syiarnya puasa. Itu min sa'ir zakat, dari syiarnya zakat. Jadi ketika makna dari syiar zakat, maka zakat saja kalau kita kaitkan, zakat itu ibadah pribadi individu, tapi ketika kita lakukan untuk sosial. Maka kalau di Mesir itu bagian kami muliakan, kalau kita cari ambil zakat, kita mengeluarkan zakat, cari ambil zakat, kita mau bersalaman dengan taat. Tapi kalau di masjid itu ada kotak besar tulis zakat, rumah, zakat, datang zakat masukkan duit sini. Coba kalau kita di Pekanbaru di Indonesia, Ramadan ada ambil zakat, ketika ambil zakat datang ambil zakat berapa, nanti sebelum itu apa? Kita pegang tangannya kan kita zakat, saya serahkan zakat keluarga, zakat fitrah keluarga kepada ambil zakat, jawab ambil zakat langsung berdoa. Kalau ditanya Rasulullah begitu kan? Ini disebut di bawahnya, berarti apa? Talbiyah saja disuruh mengangkat suara, berarti ada sesuatu yang dimunculkan dengan besar, itu kias kepada kita. Maka orang yang kami muliakan, sehingga kalau kita kaitkan dengan lebih luas lagi sebenarnya, maka saya mulai daripada ibadah haji. Haji itu penuh siap. Coba kita tengok, haji itu penuh siap. Kita mau tawaf saja orang yang kami muliakan di depan Hajar Aswad itu kita mengatakan Bismillah Allahu Akbar gitu. Baru kita keliling tampak syiar. Kita pergi ke umrah saja, kita Bismillah Allahu Akbar, kita lempar saja tampak syiar. Jadi haji itu penuh dengan syiar. Kemudian apa? Sholat ini orang yang kami muliakan syiar. Kenapa saya katakan penuh dengan syiar? Ketika ada orang sholat, dibesarkan suara azan, dikumandangkan, kemudian memanggil orang itu datang, dan kita melakukan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, di dalam sholat itu kita menunjukkan kebesaran Allah SWT. Maka setelah sholat, sebelum sholat kita lakukan sebuah ibadah itu bagian dari syiarnya sholat. Sekarang sholat itu mau diperkecil orang, biar tak tahu. Sholat kan sholat ibadah ini dalam
pribadi aja lah. Kalau jamaah diam-diam aja lah masuk masjid sholat, tak tengok ada orang. Itu dimunculkan apa? Agar dampak sholat ini tak besar. Apalagi puasa. Kalau kita tengok orang yang kami saya puasa masuk 1 Ramadan kita puasa. Ya Allah itu. Tapi kita enggak. Bahkan zaman dulu ada yang bagi kasih. Kalau Pekanbaru namanya pertambangan. Minum kasih itu wujudnya apa biarkan itu syiar saja. Karena zaman dulu belum ada namanya baliho, belum ada namanya mie halo-halokan. Jadi hanya waktu itu untuk mengumpulkan orang dibuatlah baliho. Tapi jangan dibayangkan baliho kasih zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Kalau zaman sekarang sudah dipikir Sungai Kampar, Sungai Siak, pakai organ tunggal, kan? Pakai campur laki-laki perempuan mati. Zaman dulu tak begitu. Saya masih ingat waktu kecil itu kalau 3 hari sebelum Ramadan kita itu sibuk cari harum-haruman, bahkan sampai memanjat Batak Pinang itu, ngambil mayangnya itu kan sudah paginya kita masak harum. Nanti sebelum zuhur atau pada zuhur kita keliling ke rumah datu, rumah kakek, rumah nenek, nanti dibawalah diletakkan kepala kita. Nanti kita bersalaman, minta doa. Nanti setelah asar sebelum maghrib kita mandi bersama, mandi membersihkan badan. Itu apa? Mandi membersihkan badan agar malamnya kita sudah semangat untuk melakukan sholat tarawih. Begitu muncul. Kalau zaman sekarang mandi pinggir sungai, mandi bercampur air, kita tak boleh. Jadi Ramadan itu sudah nampak. Kalau sekarang kan ada namanya mengagungkan sebelum Ramadan bertarhib Ramadan, ada ceramah tentang Ramadan, ceramah tentang mengingat puasa ibadah Ramadan, syarat rukunnya itu tarhib, itu adalah mengagungkan subhanallah. Ayo bagi kami azan dan banyak sebagainya. Kalau banyak kami muliakan, ketika siar ini berkaitan dengan ibadah, ada siar itu berkaitan tempat. Maka kalau tempat identiknya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka tempat ini tidak bisa dikaitkan dengan daerah, tidak bisa dipindahkan. Maka ada sebuah namanya jamaah Islamiyah, dia tak mau haji ke Makkah, dia haji untuk ke Kerinci, Jambi. Nah, itu kan salah. Jadi tawafnya apa? Kuburan gurunya. Arafahnya pergi bahu Kerinci. Sa'inya nanti lempar batu ke Danau Kerinci. Dan bisa dirubah itu. Jadi artinya kalau sudah tempat orang yang kami muliakan, Makkah, Madinah itu tempat Ka'bah, Safa, Marwah, Arafah itu tak bisa dirubah. Hanya satu tempat. Ada masa Bapak Ibu yang kami muliakan di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab, Ramadan itu masa. Maka bulan Zulhijjah ini ketika kita hubungan puasa, Bapak Ibu kan bulan Zulhijjah ini puasa itu bisa dari tanggal 1 sampai 9. Ada kan satu? Bisa berpuasa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. 2. Yang ketiganya berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Coba. 3. Anda yang mampu tanggal 1 sampai 9 silakan. Anda yang agak kurang mampu 8 dan 9 saja silakan. Minimal 1 hari 9 gitu. Jadi 3 bentuk ini kan diserahkan kepada kita. Kenapa? Di dalamnya Pak masa. Maka kalau tidak bisa 1 sampai 9, ya 8 dan 9. Tak bisa 2 hari, sehari. Tapi 1 hari ini nilainya 2 tahun. Maka ketika kita munculkan ini siapa yang kami muliakan saya Bapak? Ketika diajak kita
berpuasa hari Arafah, maka berarti kita memunculkan sihar Arafah dan berpuasa. Maka banyak beberapa masjid Pekanbaru ini itu mereka puasa Arafah bersama-sama, berbukanya pun bersama-sama. Padahal kalau orang tanya, ada nggak itu masa Rasul? Ini jadi bahasa lagi. Kan zaman banyak tanya, tidak ada buka bersama masa Rasulullah. Itu tidak adil. Karena itu kondisinya bapak pegang kepimpinan. Itu masa. Kenapa yang kami membiarkan? Ada namanya amaliyah dunia. Amaliyah dunia itu apa? Amal-amal yang diidentikan dengan keagamaan. Saya contohlah paling dekat dengan ini seperti kita ini. Habis sholat subuh kita tausiah, ya kan? Habis tausiah nanti kita sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh kita sholat subuh. Makan lontong lagi. Lontong nanti. Ini saya tanya, semenjak kapan ada? Habis sholat subuh, tausiah sampai sholat subuh. Tahun 80 udah ya. Sekarang belum. Awal tahun 2000 belum. Meriahnya sampai sholat subuh itu 2005. Ini disuruh cepat berhenti, Pak. Jadi apa yang kami muliakan? Dengar Bu ya. Jadi 2005 baru ada macam ini. Ada orang tanya, Ustaz, ini tausiah subuh sampai sholat sunat suruh bersama ini kita sama-sama melakukan masing-masing. Dah ada masa Rasulullah? Belum, bilang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, hal-hal seperti ini kalau kita tengok, ini kan syiar sebenarnya. Kenapa saya katakan ini sebuah syiar, di mana dalam prinsip syiarnya kita akan menampakkan kita bersama-sama melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian kita iktikaf bersama-sama, kemudian iktikaf bersama-sama agar merasa tidak lama kita sholat bersama, kita ceramah. Padahal kalau dalam hadis itu Rasulullah mengatakan man shalla subha fi jama'atin summa jalasa fihi wa zakarallah hatta tattali' alai syamsu wa shalla rak'ataini kana lahu ajrun umrah wal hajj tamah. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di tempat sholatnya atau di masjid tersebut iktikaf berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat sunat suruh, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna. Coba kalau tak ada tausiah seperti ini, kita habis sholat subuh duduk surang sini, tidur Pak kan, atau bosan itu, ada kita pulang. Tapi kalau duduk bersama-sama sini, ada lagi motivasi. Nanti pakai lontong sama-sama, kayak enak tuh. Akhirnya apa? Motivasi ini akhirnya muncul sebuah syiar. Tapi kalau orang bertanya, dah ada masa Rasulullah? Belum. Jadi ketika kita mengaca kepada masa Rasulullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus kembali pada sebuah hadis, di mana Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni sumayalunahu. Rasulullah mengatakan sebaik-baik masa adalah masaku dan masa sesudahnya dan sesudahnya. Berarti di sini Rasulullah memberi sertifikasi baik 3 masa. Pertama Pak, sebaik masalah masa Rasulullah. Artinya apa? Masa Rasulullah hidup itu sebaik masa. Sumayalunahu, masa sahabat hidup itu sebaik masa. Sumayalunahu, masa tabi'in hidup
sebaik masa. Berarti masa sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan itu dihitung daripada meninggalnya Ibnu Tufail, sahabat terakhir. Ada yang mengatakan tahun 100 Hijriah, ada yang mengatakan 101, ada yang mengatakan 102, ada yang mengatakan 103. Yang penting itu sekitar tahun 100 Hijriah, itu masa terakhir masa sahabat. Kalau kita hitung Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah meninggal 10 tahun setelah di Madinah. Hitung tahun hijrah itu adalah ketika Rasulullah hijrah, berarti lebih kurang 90 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Itu sebaik-baik masa disebut masa sahabat. Yang ketiga itu masa tabi'in. Masa tabi'in adalah masa orang yang berjumpa dengan sahabat. Ada yang masuk Islam berjumpa dengan sahabat, maka masa orang yang berjumpa dengan sahabat itu masa tabi'in. Masa tabi'in ini sampai tahun 250 Hijriah. Berarti kalau kita hitung 100 tadi, berarti 150 tahun setelah sahabat terakhir meninggal dunia, Ibnu Tufail, itu masa tabi'in. Masa tabi'in adalah masa sebaik-baik masa. Berarti kalau kita menjumpai sebuah amaliyah ada di masa sahabat tapi tidak ada di masa Rasulullah, boleh dilakukan? Boleh, karena sahabat itu sebaik masa. Bisa saja kita menjumpai ada sebuah amaliyah di masa tabi'in tapi tidak ada di masa sahabat, tidak ada di masa Rasulullah, boleh dilakukan, boleh. Itu bukan bid'ah. Jadi mendudukkan inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, akan memberi pemahaman kepada kita pada bahwa tiga masa ini masa sebaik masa. Berarti bisa saja sebabnya ada di masa Rasulullah, diikuti sesudahnya, ada di masa sahabat, tidak ada di masa Rasulullah, bisa dilakukan. Ada di masa tabi'in, tidak dijumpai masa sahabat, masa Rasulullah, tapi masa tabi'in ini sebaik masa, boleh dilakukan. Ini disebut dengan amaliyah legal, bukan bid'ah tapi sunnah. Maka ketika kita bawa masa syiar Bapak Ibu yang kami muliakan, maka syiar ini adalah akan memunculkan ada di masa Rasulullah, memunculkan juga ada di masa sahabat tapi tidak dijumpai masa Rasulullah. Ada juga syiar ada di masa tabi'in tapi tidak dijumpai masa sahabat dan masa Rasulullah. Boleh dilakukan? Boleh. Maka kalau ke prinsip-prinsip ini kita tengok Bapak Ibu yang kami muliakan, tak perlu lagi orang nanya apa? Ada di masa Rasulullah, tak pernah melihat masa sahabat, tak mau dia lihat masa tabi'in. Maka kalau dia melihat masa tabi'in, maka kalau masa tabi'in berarti ketika kita berjumpa dan mengatakan imam-imam mazhab itu adalah tabi'in. Contoh, Imam Malik jumpa dengan sahabat, berarti dia tabi'in. Imam Hanafi jumpa sahabat, berarti tabi'in. Imam Syafi'i jumpa dengan sahabat dan belajar dengan sahabat, tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal jumpa dengan sahabat, belajar sahabat, tabi'in. Berarti imam-imam mazhab yang berjumpa dengan sahabat ini tabi'in. Kalau mereka meletakkan sebuah hukum legal dan itu tidak bertentangan dengan agama Islam, ini yang perlu kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan. Sehingga apa? Kita buka cara berpikir kita tentang syiar, sehingga tidak langsung memponis kalau tidak ada masa Rasulullah langsung dikata bid'ah, itu salah. Maka kajian kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan mengidentikan, sehingga Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan syiarun nabi ya kullal khair, kata Ali, syiarnya Nabi Muhammad itulah semua kebaikan. Semua kebaikan adalah syiar, dan semua kebaikan itu kan syiarun nabi, syiar Nabi Muhammad, semua kebaikan.
Maka ketika kebaikan kita lakukan, kemudian kita besarkan, kita meriahkan, kita tampakkan, sehingga nampak keagungan, dia siap. Kalau sudah posisi begitu kita bawa dalam kehidupan sekarang ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan memandang Islam ini luas. Kita akan memandang ajaran Islam itu fleksibel, dan kita akan memandang Islam ini bisa diterapkan, disesuaikan dengan tempat dan masanya. Maka ada orang selalu mengatakan masa sahabat itu di Jazirah Arab. Salah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sahabat itu di masa Umar, di masa Utsman, bahkan ada yang mengatakan di masa Rasulullah hidup pun sahabat itu sudah berkeliling. Sehingga ketika dijumpai makam sahabat anak Abdurrahman bin Auf di Barus, berarti ini kan sahabat itu, berarti sahabat Nabi pernah sampai ke Barus. Dijumpai lagi dua makam sahabat di Beijing, Cina, berarti sahabat Nabi pernah sampai ke Cina. Bahkan ketika kita baca lagi sejarah, Ali bin Abi Thalib pernah sampai ke Cirebon. Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan pernah sampai ke Palembang. Berarti mereka sudah berkeliling demikian. Berarti kalau ada orang Sumatera, saya khusus kata Sumatera, orang Sumatera berjumpa sahabat-sahabat tersebut dan masuk Islam, berarti orang Sumatera ini masuk bagian tabi'in. Berarti apa? Tabi'in itu tidak berarti berada di Jazirah Arab, berarti di Nusantara ini juga ada tabi'in. Maka kalau kita pergi ke Barus ada namanya Syekh Mahmud, Syekh Ismail, itu tabi'in. Jadi kalau begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti para sahabat tabi'in yang datang ke Nusantara, kamu membuat akulturasi terhadap budaya, memasukkan nilai-nilai keislaman, itu sudah disaksikan oleh tabi'in. Ketika sahabat taksi, berarti itu sah dan boleh. Kenapa kita melarang ini, melarang itu? Padahal di masa dulu sudah berjalan. Ini yang terjadi pada zaman kita sekarang. Dulu orang biasa-biasa saja, sekarang diributkan. Padahal orang dulu, Bapak Ibu yang kami muliakan, belajarnya bukan sembarangan. Mereka betul-betul belajar. Mereka melakukan musafir, perjalanan. Mereka bahkan berjumpa dengan tabi'in. Ketika mereka jumpa tabi'in, menegakkan hukum, maka mereka adalah tabi'in, tabi'in. Artinya murid daripada tabi'in. Tabi'in itu orang yang berjumpa sahabat, sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka kalau bahasa sufinya, sahabat itu masih bersentuhan dengan nur cahaya kenabian. Karena dia bersentuh dengan cahaya kenabian, tabi'in mendapatkan juga dampak dari cahaya kenabian. Disitulah sebenarnya letakkan legalnya sebuah amaliyah yang tidak dijumpai masa Rasulullah dan sahabat. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu yang kami muliakan, sehingga apa? Kata syiar itu disebut dengan kullu ma ja'ala alaman li ta'atillah. Segala sesuatu yang dijadikan simbol untuk ketaatan kepada Allah disebut syiar. Maka simbol ini adalah membesarkan, mengagungkan, menampakkan, memeriahkan, itu untuk ketaatan kepada Allah adalah syiar. Maka ketika tatanan syiar ini kita bawa dalam kehidupan kita secara luas, maka kita harus memperluas cara berpikir kita, melihat Islam secara fleksibel, melihat Islam secara luas. Insya Allah tidak akan terjadi pertentangan. Tidak ada lagi orang mengklaim dirinya paling benar, kan gitu. Tidak ada lagi orang mengklaim dia dirinya yang paling besar. Tidak ada lagi orang mengklaim ini masjid sunnah, ini masjid tidak sunnah, kan gitu. Karena banyak nih, ini masjid sunnah, ini masjid non sunnah, gitu. Jadi akhirnya apa? Ketika dia masjid sunnah non sunnah, katanya kalau sunnah itu ya yang begini, katanya tidak pakai kunut, nah itu kan. Yang sunnah itu tidak pakai zikir berjamaah, itu kan. Yang sunnah itu akhirnya apa? Padahal
yang dilakukan orang yang disebut mereka non sunnah itu sudah bertahun-tahun sebelum, beratus tahun sebelum, bahkan boleh katakan dari masa tabi'in demikian. Jadi kalau kita dudukkan itu Bapak Ibu yang kami muliakan, fleksibel Islam ini, tidak ada pertentangan lagi, tidak ada mengklaim. Sebab apa? Ketika kita tidak ada mengklaim, berarti kita menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayolah, barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada pagi hari ini masih ada waktu kita sedikit lagi, mungkin sekitar 5 menit lebih kurang. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada perlu kita diskusikan, saya persilakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Betul. Sebaik-baik masa itu masa Rasulullah dan sahabat dan para tabi'in. Ya. Jadi masa kita sekarang tadi kan ada sampaikan dakwahnya orang Arab kemari masa atau masuk masa tabi'in juga ya sekarang ini. Jadi sebenarnya ketika para sahabat yang melakukan perjalanan, memang kalau di dalam sejarah yang ditulis oleh orang Belanda itu, sahabat itu melakukan perdagangan tok saja, tapi salah. Sahabat itu melakukan perdagangan plus menyampaikan ajaran Islam. Maka ketika sahabat masuk, maka sebenarnya kita sudah di Nusantara sudah masuk masa sahabat waktu itu. Orang-orang Nusantara ini masuk Islam dan berjumpa dengan sahabat yang datang tadi, mereka tabi'in. Jadi bisa saja Bapak Ibu yang kami kan, kakek kita mungkin gitu kan, itu tabi'in bisa saja. Kita bisa saja kan, sehingga apa? Kalau kakek saya mungkin bisa tabi'in pernah jumpa sahabat, tapi mungkin generasi 4 atau 5 tahun yang lalu. Sama dengan kalau sudah masuk 17 Agustus, orang kan banyak merasa kita merdeka, padahal tak pernah dia merasa bisa saja datuk dia atau bapak dari ayah dia atau bapak dari kakek dia itu pejuang kemerdekaan misalnya. Dan tidak itu bisa dibesarkan, berarti kita ini adalah anak pejuang kan gitu. Tabi'in juga demikian. Berarti ketika orang maka kata tabi'in itu posisinya luas. Itu. Tapi kalau sudah masa sekarang, kita mungkin sudah masuk di bawahnya lagi, mungkin tabi gitu lagi. Tapi posisi mereka itu sebagai pendakwah tentu tidak bisa dilepaskan dari orang sebelumnya. Sehingga sekarang namanya Bapak Ibu yang ada ilmu itu ilmu sanad. Ilmu sanad itu kan untuk menentukan yang dikatakan sebulan belajar dari sebulan kan. Belajar sebulan. Itu sampai kepada tabi'in, sampai ke sahabat. Maka ilmu sanad itu adalah untuk menghubungkan bahwa ilmu itu tak berdiri sendiri, tapi ada ikatan ke atas. Itu yang diharapkan muncul sekarang nih. Apalagi orang belajar ilmu qiraat, itu nampak. Bahkan sampai juga kitab. Saya pernah dapat ijazah kitab. Jadi ijazah kitab itu kata guru saya, kitab ini saya ijazahkan kepada kalian. Coba saya punya guru ini, punya guru. Maka dia 4 tingkat di atasnya, itulah guru yang buatnya. Bergabung sadar. Tapi kalau hadis, itu orang-orang tertentu yang bisa Bapak yang kami muliakan. Karena saya pernah sebuah acara, ada seorang ahli hadis dari Samroh University, Sajarah University di Emirat Arab. Dia memang gurunya Syekh Al-Maliki Al-Padani itu, dia jumpa, dia dapatkan hadis. Waktu itu diijazahkan kami sanad hadisnya, 1 hadis saja. Ar-Rahimuna man yarhamu bil ardi man yarhamu bil ardi yarhamu bersama. 1 hadis ini dikasihnya sanad anpulan sampai Rasulullah. Syaratnya kalau saya dapat itu, saya harus hafal an ini. Kalau saya hafal hal an ini, saya bisa juga mengajar pada orang lain. Orang lain itu akan mengampangi nama saya. Jadi ketika an Muhammad Ridho Nasbi, an Abdurrahman Guru, an bilang, aduh kalau menghafal ini tak sanggup. Maka sampai sekarang saya tak sanggup menghafal itu. Maka saya tak bisa mengijazahkan itu.
Tapi kalau bisa menghafalnya anak-anak itu, saya bisa juga sampai jadi orang tadi kalau kepada nama saya dulu baru kepada guru saya. Ya Allah, begitu Bapak ikatan ke atas ini. Sehingga Pak tak lepas. Jadi Islamnya agama yang tidak bisa lepas dari atas. Tapi kalau sekarang ada kelompok mau melepaskan itu yang payah. Dilepaskannya akhirnya apa, dia menganggap ini yang benar, ini yang salah. Akhirnya apa, menganggap dirinya saya benar, yang lain salah. Ini yang bahaya itu sekarang. Itu Pak. Ada lagi Bapak? Berarti ini kita ada termasuk masa yang dikatakan Rasulullah yang ketiga tadi. Kan ada 3 masa. Kalau sekarang ini kita sudah lewat Pak. Lewat ya? Udah lewat. Karena masa yang ketiga itu tahun 250 Hijriah. Tadi masa apa tadi? 60 tahun. Ya. Masa sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia. 150 Pak. Berapa? 150. Nah, masa sekarang ini udah ada gambaran yang di dalam hadis itu. Kalau sekarang kita tidak lagi masuk masa tabi'in, tapi mungkin di bawahnya lagi. Iya. Karena kita sudah masuk di bawahnya, maka perlu ikatan sanad kepada masa-masa sebelumnya. Karena kita sudah masuk 1500 tahun. Jadi kalau dihitung 1500 tahun ini berarti lebih kurang kan 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah meninggal dunia gitu. Itu Pak. Baik. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah. Pertama kita niatkan bagi orang tua kita yang sudah mendahulu kita, semoga dengan Al-Fatihah ini mereka mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup bersama kita, semoga sisa-sisa umur mereka mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita baca Al-Fatihah ini untuk diri kita agar kita diberi Allah kekuatan, kesehatan, kelapangan sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi yukafi mazidah rabbal hamdu kaman bagli jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijal muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna waj'alna salim muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana wa qaumana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa sifan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'a innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.